warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta dari Rizky Taufik dengan NIM 2014-2017-1. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4E. Di sini saya akan menjawab soal TS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, soal pertama, sebutkan salah satu definisi sistem informasi manajemen menurut para ahli. Nah, yang saya tahu itu salah satunya ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi informasi manajemen yaitu Joseph Wilkinson. Nah, beliau ini mengatakan sistem informasi adalah kerangka kerja yang mana mengkoordinasikan sumber daya atau manusia dan komputer untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau informasi, dan gunanya untuk mencapai tujuan atau sasaran-sasaran perusahaan. Soal kedua, sebutkan ciri-ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Nah, terdapat beberapa ciri khusus dalam bidang sistem informasi manajemen. Menurut Davis dan Olson, menyebutkan terdapat 5 aspek yang dapat dikategorikan sebagai ciri khusus sistem informasi manajemen. Di antaranya proses manajemen, proses pengembangan, konsep pengembangan, dan representasi sistem aplikasi. Nah, selanjutnya soal ketiga yaitu apa fungsi teknologi informasi. Fungsi teknologi informasi itu sendiri adalah meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, memberi pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, kemudian memberi waktu tanggap atau respon time yang lebih cepat. Soal yang keempat yaitu apa saja risiko usaha perbankan. Nah, terdapat 9 risiko usaha perbankan. Di antaranya ada risiko kredit, risiko ekonomi, risiko perubahan, kebijakan pemerintah, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko persaingan, risiko tidak kecukupan modal, risiko valuta asing, dan risiko teknologi. Soal nomor 5, apakah teknologi blockchain aman? Nah, blockchain sendiri aman digunakan secara kriptografi dan terverifikasi secara terbuka tanpa tergantung pada lembaga keuangan terpercaya sebagai perantara. Nah, karena blockchain menjanjikan pembayaran yang seketika atau cepat. Kemudian blockchain juga lebih aman karena sifat distribusi dari transaksi sebenarnya memverifikasi integrasi transaksi tersebut. Selain itu, transaksi ini bersifat transparan dan tidak dapat diubah sehingga serangan yang sangat sulit dilakukan, bahkan mungkin mustahil. Teknologi blockchain ini dapat memainkan peran sebagai financial middleman sehingga secara signifikan mengurangi kerangka waktu pelaksanaan transaksi dan membuatnya lebih aman. Soal yang keenam, apa itu teknologi informasi? Nah, teknologi ini merupakan pengetahuan terhadap penggunaan alat dan kerajinan dan cara ini mempengaruhi kemampuan untuk mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan alamnya. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima. Nah, jadi definisi teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, lalu mendapatkan informasi, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Selanjutnya, jelaskan apa itu yang dimaksud dengan business expansion. Nah, business expansion ini memiliki arti ekspansi bisnis, yaitu aktivitas memperbesar atau memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain-lain. Nah, untuk penerapannya pada perbankan sendiri yaitu dengan adanya mesin ATM dan phone banking, sehingga nasabah dapat menggunakan telepon untuk melakukan aktivitas perbankannya dan internet bankingnya dengan lebih mudah karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Soal selanjutnya, jelaskan secara singkat perkembangan teknologi informasi di dunia perbankan. Nah, awal mula perkembangan teknologi informasi ini di perbankan yaitu karena tadinya bank hanya digunakan sebagai jasa tempat penukaran uang yang sekarang dikenal sebagai tabungan, dan kemudian berkembang menjadi tempat peminjaman uang. Nah, pada zaman Babilonia
awal perbankan berkembang sampai ke daratan Eropa dan akhirnya berkembang sampai ke Asia Barat, yang dibawa para pedagang Eropa dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Dan berlangsungnya penyebaran perkembangan perbankan juga ini diikuti oleh perkembangan teknologi yang semakin maju, dan karena majunya teknologi ini juga perkembangan mulai menggunakan teknologi berbasis komputer. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah transaksi nasabah yang dapat kita nikmati hingga sampai saat ini. Soal yang ke-9 yang selanjutnya itu sebutkan ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan. Nah, adapun ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan diantaranya ada amount of information, yaitu kuantitas informasi. Selanjutnya ada quality of information atau kualitas informasi. Nah, yang selanjutnya ada recency of information atau informasi yang aktual. Dan selanjutnya ada relevant of information, yaitu informasi yang relevan atau sesuai. Ada juga accuracy of information atau ketepatan informasi, dan yang terakhir ada authenticity of information atau kebenaran informasi. Nah, soal yang 10, apa yang dimaksud dengan sistem telekomunikasi? Nah, sistem telekomunikasi adalah seluruh unsur, yaitu baik infrastruktur telekomunikasi perangkat atau telekomunikasi lainnya. Nah, sarana dan prasarana telekomunikasi maupun penyelenggara telekomunikasi sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan kriteria software komputer perbankan? Nah, cara untuk menentukan kriteria software komputer perbankan yaitu dengan berdasarkan pertimbangan, diantaranya kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data, ada keluasan atau flexibility, sistem keamanan, kemudahan penggunaan atau user friendly, kemudian ada sistem pelaporan atau reporting system, kemudian ada aspek pemeliharaan, ada source code, ada struktur informasi dan hubungan antar subsistem aplikasi bank. Soal yang selanjutnya itu sebutkan peralatan-peralatan yang ada di dalam suatu jaringan komputer. Nah, peralatan-peralatan yang ada dalam komputer itu diantaranya yang pertama ada terminal. Nah, terminal ini terdiri dari keyboard, telepon tombol, titik penjualan atau point of sale, lalu ada pengumpulan data, kemudian ada terminal khusus. Kemudian selain terminal juga ada network interface card atau NIC, ada hub atau concentrator, ada bridge, switch, cluster control unit, multiplexer, front end processor, host, router, browser, gateway, dan modem. Kemudian soal selanjutnya jelaskan tentang sistem aplikasi General Ledger. Aplikasi General Ledger ini adalah salah satu aplikasi komputer di dalam perbankan. Nah, yang terpenting dari aplikasi ini adalah outputnya yaitu laporan keuangan bank yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, dan laporan rekening administrasi. Nah, itulah mengapa aplikasi ini sangat penting, karena output dari sistem ini bisa menggambarkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana. Dan soal yang terakhir yaitu apa saja tujuan dari pemanfaatan basis data? Nah, tujuan dari pemanfaatan basis data diantaranya yaitu yang pertama ada kecepatan dan kemudahan atau speed. Yang kedua ada efisien ruang penyimpanan atau space. Kemudian ada keakuratan atau akurasi. Kemudian ada keamanan atau security. Lalu ada terpeliharanya keselarasan data atau konsisten. Kemudian data dapat dipakai secara bersama atau shared. Kemudian ada juga dapat diterapkan standarisasi atau standardization. Itulah jawaban dari soal-soal UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.